Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Padang Panjang sepanjang Selasa menyebabkan beberapa daerah di kota hujan itu digenangi banjir setinggi lebih dari 1 meter. Petani di Kabupaten Darmasraya berhasil kembangkan padi unggul. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap polisi Lubuk Begalung di daerah Banuaran, pinggiran Kota Padang. Ia ditangkap usai mencuri rumah seorang polisi. Saat ditangkap di rumahnya, keluarga tersangka berusaha menyembunyikannya di dalam kamar dan menggemboknya. Petugas pun terpaksa melakukan upaya paksa dengan mendobrak pintu kamar dan mendapati tersangka tengah bersembunyi. Dalam catatan polisi, tersangka telah 3 kali masuk penjara karena kasus pencurian dan narkoba. Saat ditangkap, keluarga korban mencoba melindunginya dan histeris. Namun polisi tak mengacukannya dan membawa tersangka ke Mapolsek Lubuk Begalung. Polisi menyita barang bukti berupa 2 buah telepon genggam yang dicurinya dari rumah polisi di daerah Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Tersangka ini sendiri untuk dikatakan residivis bisa dikatakan, namun residivis tersebut sudah dipidana lebih dari 1 kali. Cuman ini baru 1 kali dipidana, tapi perbuatannya sudah berulang kali. Ya benar, yang bersangkutan kebetulan TKP saat ini adalah rumah orang tua dari anggota Polri. Tersangka sendiri karena dilakukan di malam hari dengan merusak rumah, kita kenakan pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya 7 tahun. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Masuk dalam dah. Jembatan gantung Batu Gadang di Nagari Tapakis, Padang Pariaman, kondisinya mengkhawatirkan. Sejak dibangun 14 tahun lalu, jembatan ini tak pernah dirawat. Akibatnya, jembatan sepanjang 50 meter ini mulai rusak. Lantai dan pagarnya banyak yang lepas. Jembatan ini membentang di atas Sungai Batang Tapakis dan menjadi akses penting bagi warga beraktivitas sehari-hari. Meski ada jalan lain, warga enggan menempuhnya karena lebih jauh 10 km. Selain rusak, jembatan yang menghubungkan Nagari Ulakan Tapakis dengan Nagari Seulayat ini juga terancam ambruk. Luapan dan arus sungai telah merusak pondasinya. Jika dibiarkan, dikhawatirkan jembatan akan hanyut. Hampir tiap hari lewat sekolah. Gimana rasanya, Jo? Nggak goyang lah. Nggak goyang ke koma jembatan. Dekat di bawah lah berlubang lah. Takut nggak, Jo? Takut lah. Ya was-was, kalau hujan pasti was-was. Takutnya ambrol lagi nyampe ke rumah. Kalau air udah pernah sampai rumah, Bu? Udah. Selain mengancam jembatan, luapan air Sungai Batang Tapakis juga mengancam permukiman. Dalam sebulan terakhir, ablasi telah terjadi di sekitar aliran Sungai Batang Tapakis. Sekitar 20 meter daratan telah berubah menjadi sungai. Kondisi ini telah disampaikan pemerintahan nagari setempat kepada dinas terkait di Kabupaten Padang Pariaman. Namun hingga kini tak kunjung mendapat perhatian. Pondasi udah mengancam ke kaki jembatan ini kan. Takutnya nanti kalau ada beberapa kali air banjir lagi, kemungkinan ini takut kita tergerus terbawa air. Takutnya nanti roboh jembatan ini. Warga berharap pemerintah Padang Pariaman mendengarkan keluhan mereka karena jembatan tersebut sangat vital bagi keseharian mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Jenis padi yang dikembangkan petani di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya ini adalah MSP Sertani 12B. Setelah beberapa kali penanaman, didapat hasil yang jauh meningkat dibanding padi yang biasa ditanam petani. Rumputnya besar dan kokoh, bulir padinya lebih panjang dan gemuk, serta jumlah bulir di setiap batang lebih banyak. Minggu siang, kelompok tani yang tergabung dalam Peta Dharma memanen padi yang dijadikan percontohan. Menurut petani, perlakuan untuk padi MSP sama dengan padi yang biasa mereka tanam. Umur padi 105 hari sejak ditanam, lebih tahan dari serangan hama dan tidak mudah terkena penyakit, serta mudah perawatannya. Dalam 1 hektar, gabah yang dihasilkan bisa mencapai 10 ton. Jumlah ini jauh meningkat dibanding padi biasa, yaitu 3-4 ton per hektar. Setelah digiling, beras yang dihasilkan juga lebih banyak, yaitu 75%. Sedangkan padi biasa hanya 50%. Untuk perawatannya lebih mudah, enak. Untuk hama penyakitnya agak kurang juga. Ya perawatannya kan gampang, nggak terserang penyakit. Alhamdulillah ini untuk MSP 13B ini hasilnya meningkat lebih 3 kali lipat. Kalau padi biasa kurang meningkat lah, paling 1 hektar dapat 4 ton. Kalau ini bisa mencapai 10 ton, 7 ton sampai 10 ton. Kadang kalau perawatnya lebih bagus lagi kan bisa mencapai 12 ton. Dengan hasil panen tersebut, petani yakin akan bisa sejahtera. Selama ini, 1 hektar hanya bisa menghasilkan 20 juta rupiah dalam 1 kali panen. Dengan padi MSP, hasilnya bisa mencapai 50 juta rupiah. Padi MSP petani Darmasraya ini sebagai percontohan untuk dikembangkan di Sumatera Barat. Alhamdulillah petani Darmasraya sudah mulai banyak yang menanam padi MSP dengan hasil rata-rata di atas 9 ton per hektar. Jadi dengan padi MSP ini kita berharap pada peningkatan pendapatan petani. Berarti dengan demikian petani makmur, Indonesia kuat dan Indonesia maju. Ya kalau semua masyarakatnya dia mau menanam padi jenis lokal, ini kan padi kita. Pak Presiden kita menggaung-gaungkan kita harus memakai produk dalam daerah, kita harus memakai produk daerah. Nah ini jawabannya sebenarnya. Maka kita akan terjadi ketahanan pangan, kita tidak perlu lagi nanti impor kita dari Vietnam. Tidak perlu lagi. Karena hasil masyarakat nanti ini akan surplus justru dari kebutuhan masyarakat secara umum. Ini yang kita harapkan ke depan tuh. Padi MSP ditemukan oleh Surono Danu, petani dan peneliti pertanian di Lampung. Namun padi ini belum banyak dikenal masyarakat, terutama di Sumatera Barat. Jika padi unggul ini dikembangkan di seluruh Indonesia, bisa jadi Indonesia akan surplus beras dan tak perlu lagi impor dari negara lain. Arsad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Darmasraya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.